Apa pertanggungjawaban partai dan pemimpin yang dipilih secara adil? Pilpres ini pertama terburuk, dan ini bukan bagi saya, penelitian saya bukan TSM, tapi by design. Kita harus sadar rakyat ini, kita pemilik kedaulatan. Tanpa kita serahkan kedaulatan itu, mereka tidak akan jadi apa-apa. Apakah Prabowo menyadari juga desain ini? Saya tidak paham. Kenapa parlemen ini tidak berani atau secepatnya mengusulkan hak angket itu? Persoalannya pemerintahan ini kan... Pemirsa setia Gema Pos, ini pasca pemilu dan juga setelah Lebaran, sepertinya kita sudah jarang sekali ngomongin soal hasil pemilu. Padahal hari ini situasinya masih panas, apalagi prosesnya di MK. Bagaimana nomor urut 1, Anies Mohaimin, dan kemudian nomor urut 3, pasangan Ganjar Mahfud ini masih menuntut terkait dengan kejelasan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi satu yang dilupakan, ini soal proses politiknya lewat DPR, yaitu hak angket. Nah, hari ini saya bersama Bang Tom Pasaribu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, KP3I. Ini akan membahas soal adem ayemnya ini proses hak angket di DPR. Apa kabar Bang Tom? Baik-baik. Sehat Bang ya? Sehat-sehat. Aktivitas sekarang apa Bang? Biasalah, meneliti, buat kajian, apa yang terjadi aja di negeri ini. Tapi memang fokus di parlemen gitu Bang ya? Sebenarnya kalau sudah dibilang parlemen ini kan tidak bisa terlepas dari eksekutif dan yudikatif. Kita kan artinya kalau sudah dibilang parlemen berarti produk undang-undang atau kinerja yang mereka lakukan. Lalu fungsi mereka dalam mengawasi pemerintah dengan yudikatif berjalan apa tidak, ya kita kritisi dong semua. Korupsinya bagaimana mereka, bagaimana kinerjanya saja semua. Kan harus semua. Oke, jadi itu parlemen. Hulu sampai hilir. Iya dong. Sebelum ada undang-undang sampai kemudian aplikasinya. Betul. Semuanya di... Ya ini kita harus kaji dong. Jadi bukan seperti yang dibilang pemerintah begini-begini masih cerita. Kita sudah berjalan dari 2000 itu. Iya kan? Dari 2001 lah ini kita ituin. Jadi pemerintah masih berencana, kita udah jalan dari parlemen itu. Kita buka judulnya memang pemantau parlemen. Bukan komisi kita ya, komite ya. Komite. Nah, jadi kita pantau apa yang dikeluarkan parlemen itu, bagaimana kinerja parlemen itu kan dieksekusi oleh pemerintah dan dijalankan oleh pemerintah. Lalu di ujungnya adalah hukum. Kan itu. Berarti dengan kondisi sekarang ini banyak betul berarti ini yang lagi dipantau sama Bang Tom ini. Ya dari awal banyak yang kita pantau dan kita bikin kajian-kajian secara ini ya, karena kita nggak dibiayain siapapun ya, mau kerja sama kemanapun kita nggak mau. Artinya karena apa? Karena kita ya betul-betul seperti mau mempertahankan kedaulatan itu, kita mau menyadarkan rakyat ini yang berdaulat itu kita loh. Kira-kira begitu. Makanya kan ya maaf nih, bukan juga pamer. Isi tesis saya kan itu, apa pertanggungjawaban partai dan pemimpin yang dipilih secara adil terhadap pemilih. Kan ini harus jelas. Tapi Bang, ini khusus ya untuk diskusi kali ini soal adem ayemnya hak angket, isu hak angket gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, aku pengen tanya dulu perspektifnya Bang Tom nih terkait dengan situasi pemilu 2024. Kalau menurut Bang Tom yang sudah ikut dulu sebagai aktivis juga kan, 98 aktivis lama gitu. Lihat kondisi pemilu 2024, kalau menurut Bang Tom, itu seperti apa sekarang? Kalau saya ditanya, pemilu 2024 itu, pemilunya apa pilpresnya? Karena ada dua sekarang. Oh gitu. Nah, makanya rakyat pasti selalu dijebak. Berbeda pilpres dengan pemilu, walaupun dilaksanakan secara serentak. Karena pilpres itu yang kita pilih presidennya dengan partainya boleh. Tapi kalau pemilu itu anggota dewan begitu banyak yang harus kita pilih kan? Atau partainya. Nah, kalau persoalan sekarang kan hanya pilpres. Meskipun ada persoalan kecil-kecil di pemilu. Nah, ini kita bedakan dulu nih. Biar jelas. Pilpresnya deh. Pilpresnya. Boleh kan, jadi enak. Jadi pilpresnya kalau menurut Bang 2024 ini seperti apa?
Kalau saya katakan kacamata saya dan kajian, dan nanti bisa kita buktikan, Pilpres ini pertama terburuk, dan ini bukan bagi saya nih, penelitian saya bukan TSM, tapi by design. Ini sudah didesain dari tahun 2019. Pemilu 2024 sudah didesain dari Pilpres, Oh, pemenangnya, pemenang Pilpres 2024 sudah didesain dari 2019. Kalau bisa ketemu, ini kan pakar-pakar kita terlalu banyak, kita nggak jadi pakar, kita hanya meneliti kaji untuk kepentingan sendiri ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa terbuka wawasannya, kan itu saja. Kenapa kok hasil kesimpulannya Bang Tom itu sudah didesain dari 2019? 2019 antara Joko Widodo dengan Prabowo sebagai capres, ada pemenangnya nggak? Tidak ada. Secara pemilu, secara kedaulatan, Oke. KPU yang menentukan Joko Widodo menang melalui PKPU nomor 5 tahun 2019. Kita menggugat itu ke Mahkamah Agung, yang diikuti oleh almarhum. Tiba-tiba setelah kita masukin gugatan itu ke Mahkamah Agung, Habibur Rahman itu Gerindra sama almarhum Bu Rahmawati menggugat lagi. Okay. Jadi dari awal sudah kita kerja, kacamata kita sudah jelas ini. Satu. Kedua, setelah itulah dikhawatirkan kubu Joko Widodo kalau Prabowo terus bergerak bisa ribut. Sehingga diupayakanlah untuk merangkul. Oh, ditarik. Dirangkul lah, konsolidasi lah, bungkusannya namanya konsolidasi, padahal bukan konsolidasi. Artinya itu yang saya katakan, kita harus sadar rakyat ini, kita pemilik kedaulatan. Tanpa kita serahkan kedaulatan itu, mereka tidak akan jadi apa-apa. Okay. Tapi kita kasih kedaulatan itu untuk apa? Untuk mengatur atau mewujudkan apa yang kita inginkan sesuai dengan konstitusi tentunya, bukan keinginan pribadi, keinginan bersama. Di sini kita juga harus hati-hati. Berarti Bang Tom waktu Pilpres 2024 sudah yakin pasti Prabowo menang dong? Saya yakin Prabowo menang. Dan sebenarnya jujur juga kita membuat sebuah langkah juga kala itu untuk mematahkan Gibran ini tidak jadi wapres. Kita sudah dorong itu Bu Megawati sebagai ketua PDIP untuk jauh sebelum belum tahapan Pilpres, kita sudah dorong Bu Megawati berani mencalonkan Puan. Begitu. Oke, jadi sekarang ini by design. By bagi design. saya. Desain dari 2019. Persoalannya kan yang sedikit sulit, Bung, membuktikan deal politik yang dilakukan di kereta itu, ya kan? Apakah Prabowo Presiden 2024 atau apa, saya tidak paham itu. Tapi yang jelas desainnya di sana. Apakah Prabowo menyadari juga desain ini, saya tidak paham. Oke. Karena apapun yang dikatakan, Prabowo itu berpikir kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua kan, saya tidak terlepas kalah menang. Karena kalaupun dia jadi presiden, ada juga kendala yang kita hadapi terhadap dunia luar. Itu pemikiran saya. Kira-kira itu. Jadi memang kalau bicara soal Pilpres, tadi Bang Tom bilang ini sudah didesain. Dan pasti ketika sudah didesain, Prabowo kemungkinan besar itu akan menang. Kalau menurut analisanya Bang Tom. Yang jadi persoalan kan Gibran, wakilnya. Coba orang lain yang tidak punya harus merubah undang-undangnya atau apanya. Ada persoalan? Menurut saya tidak. Nggak ada persoalan ya kalau Ya, selain pasti. Kan hanya itu persoalan sekarang. Karena Gibran wakilnya yang di injury time tiba-tiba undang-undang batas usia dirubah oleh MK sendiri, lalu diputuskan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Ini persoalannya hanya di situ. Jadi saya tidak melihat seperti para ahli-ahli kita, senior-senior saya ini yang terlalu jelimet memberikan keterangan itu kepada rakyat. Seandainya menurut saya pun wakil Prabowo kala itu tidak ada ribut. Karena tidak ada yang mau dirubah. Persoalannya ada partai yang bawa, kan tinggal itu.
Karena itu yang menjadi gerbong, itu tonggak demokrasinya partai. Nah, sekarang ini kan kondisinya memang sedang di dalam MK ya, Ya, ribut di dalam MK. Dan itu proses hukum yang memang harus kita dukung, karena betul. ini bicara soal bagaimana Perjalanan bangsa ke perjalanan depan. hukum kita, Ya. ya kan. Terus kemudian ada hak juga untuk teman-teman yang memang kalah menggugat aktivitas hukumnya, proses hukumnya memang harus ke MK. Tapi kemudian sebelumnya gitu, tidak hanya di MK, proses proses gugatan, proses kemudian mempertanyakan itu bisa juga lewat jalur politik. Boleh. Yaitu lewat jalur yang namanya Hak hak angket di Ya. parlemen, di DPR. Tapi hari ini adem ayem, Bang. Reses sebelum pemilu, terus kemudian masuk ngomongin hak angket, tapi belum ada keputusan, masih menunggu katanya. Masih menunggu dari PDIP seperti apa gerakannya. Lalu kemudian sampai mulai reses lagi kemarin April, ini belum ada keputusan. Ya. Nah, kalau Bang Tom sendiri ngeliatnya gimana? Sampai kemudian sekarang ini adem ayem aja nih proses di hak angketnya, proses di DPR-nya. Tapi kalau MK-nya kan terus jalan. Ya itu yang saya katakan itu tadi. Ini by design. Salah satu nanti dimasuk di sana ya. Kenapa parlemen ini tidak berani atau secepatnya mengusulkan hak angket itu? Persoalannya pemerintahan ini kan menjadikan hukum sebagai alat sekarang. Nah, ya mau tidak mau, ketua KPK ya jadi TSK loh. Ini harus hati-hati kita ini kan. Merekanya, kita enggak. Satu. Kedua, saya melihat secara jujur, saya katakan bahwasanya parlemen ini tidak menyadari bahwasanya mereka itu mewakili rakyat. Jadi contohnya begini, terjadi penyelewengan kedaulatan yang dimiliki rakyat dilakukan oleh KPU. Patut diduga lah katakan. Siapa yang melakukan penyidikan terhadap itu? Apakah polisi atau kejaksaan? Kan tidak. KPU kan memang independen. Ya KPU independen. Punya undang-undangnya sendiri, Pak. Ya KPK juga punya undang-undang sendiri. KPK justru masalah korupsi. Dan KPU-nya pun, nah ini kita lihat itu makanya katakan. KPK itu sebentar itu langsung jadi TSK itu. KPU, pimpinan KPU yang sudah kena sanksi berat-berat, dicuekin saja. Artinya legitimasi hasil pemilu itu nggak ada hasilnya itu kalau bagi saya. Disinilah yang saya katakan bahwasanya kedaulatan kita itu sekarang dimainkan atau apa namanya. Pokoknya diselewengkan kalau menurut saya. Tapi sebenarnya kalau semisal hak angket itu dijalankan, bisa nggak menghadirkan KPU dan menuntut kemudian KPU ini tidak menjalankan undang-undang gitu, semisal keputusannya? Ya bisa dong, Mas. Itu kan sudah jelas kerja siapa yang ngontrol KPU? Parlemen, yang milih KPU parlemen. Artinya persoalan yang terjadi di KPU kalau dilihat dari sanksi yang diberikan DKPP terhadap ketua KPU dan anggotanya, komisioner KPU itu, bahwasanya pendaftaran Gibran itu kan gagal demi hukum karena PKPU-nya tidak dirubah dulu. Nah, kembali kita ke 2019 sama, cuma parlemennya pun atau DPR-nya pun tidak melakukan hak angket dengan PKPU nomor 5 itu. Kok lo lebih hebat menggagalkan atau menganulir Undang-Undang Dasar pasal 6A? Sama kan saya bilang, desain ini ada kesamaan, cuma polanya beda. Apakah kemungkinan atau karena memang ini kesengajaan kalau menurut saya. Makanya ketua KPU-nya seberat apapun pelanggaran etik atau apapun itu namanya, dipertahankan. Kira-kira begini, layakkah orang yang tidak beretika jadi pemimpin? Kenapa tidak perampok itu aja kita bikin jadi
pimpinan lembaga negara semua di negeri ini. Permasalahannya kan itu. Nah, tapi yang terpenting dari situ bagi saya, Bung, ada kelompok yang berusaha untuk menggeser Pancasila itu sendiri. Karena itulah sebab, jelaskan sekarang bahwasanya sumber dari segala hukum adalah Pancasila. Artinya ketika kita mentok, katakan ini nanti nih, kita ambil contoh aja, saya langsung masuk aja contohnya. MK ngambil keputusan pakai barometernya itu Pancasila. Selesai sudah ini. Makanya nggak sulit-sulit. Tapi kalau terlalu banyak teori ini, kita beda dengan Amerika, kita beda dengan Singapura, kita beda dengan Malaysia, kita beda dengan Australia. Kenapa? Konstitusi kita itu, makanya kan jelas di alinea keempat itu. Berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Pancasila 5. Ini nilainya. Di luar ini ya udah outside semua. Harus dibatalkan. Termasuk KPU itu sebenarnya kemarin sebelum pemilu harus diganti. Tapi karena ada desain. Berarti kenapa ini DPR? Apakah mereka nggak tahu atau mereka nggak nggak mau mungkin? Kalau saya melihat begini, kalau saya ditanya tentang DPR ini begini. DPR ini pun bagi saya terburuk ya. Maaf nih. Daripada Orde Baru, kalau mereka katakan datang duduk ini lebih parah lagi. Datang bukan hanya duduk tapi ngolah. Nah, ada beberapa kelemahan DPR yang saya lihat sekarang. Undang-undang Cipta Kerja. Mereka sebenarnya sudah memahami ada kelemahan di sana. Tapi mereka mengikuti pemerintah. Seharusnya kan mereka memutuskan, oh ini nggak bisa ini. Tapi mereka bilang, yang tidak puas ke MK saja. Nah, ini pembuktiannya bahwasanya sebenarnya parlemen ini tidak sadar. Ini yang perlu kita sadarkan, ini rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan kita. Satu orang anggota DPR itu membawa berapa ratus ribu suara atau berapa puluh ribu suara. Itu mereka yang nggak pernah sadar, yang di pundaknya. Sehingga yang mereka dahulukan selalu itu keinginan pribadi dan kelompok. Itu kan jelas dilarang. Kira-kira begitu loh kajian dan penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau seorang anggota dewan itu melihat dari daerah mana dia, ini wargaku banyak yang tidak setuju nih. Dia harus bersuarakan itu juga. Nah, hak angket ini kemungkinan tidak jalan kalau ini tanda petik ini. Karena ada operasi juga. Ada operasi. Ada operasi, entah operasi apa itu, tapi itu bukan rahasia umum menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran dewan ini, sekarang dewan ini kan banyak juga yang tidak terpilih. Artinya lu ngelawan, tunggu aja lu pakai baju oranye kan itu. Itu yang saya bilang itu sekarang hukum pun dipakai kekuatan. Saya terlepas, kalau saya sih ditanya, mau setan pun jadi presiden Republik ini selama membawa kebaikan dan keberkahan kepada rakyat, kenapa tidak kita dukung? Soalnya kan, jangan kita bermain di bermain kamuflase. Berarti lebih ke saat ini partai politik kenapa kemudian tidak bergegas ngomongin soal hak angket itu karena nyari aman, Bang? Kalau saya bilang partai bukan nyari aman. Berbeda kalau nyari aman, tapi ada kekhawatiran, kan artinya begini, partai ini kan kumpulan orang-orang yang tidak tahu, mungkin latar belakangnya tahu, tapi kepribadian orang itu kan akan berubah. Pimpinan partai ini atau pengurus-pengurus inti partai ini kan akan menilai ke sana nanti. Ketika dipukul ini kena separuh kan babak belur juga. Karena ini kan ada ilmu yang saya bilang, maaf ini mudah-mudahan saya benar, malang-malang putung itu loh. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung udah ke sana ini arahnya. Karena saya kan saya udah bilang sama Bung, saya sudah menuliskan 4 skenario dari Presiden Joko Widodo kan di website saya. Dan itu sebuah analisa yang saya jalani mulai dari 2012, pilkada, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Ini kan ada dasarnya. Pertama, pengkhianatan semua kan. Berkhianat ke sana, berkhianat ke sini. Berjanji saya tidak akan ini. Kenyataannya, jadi kan udah susah. Kira-kira gitu. Jadi kalau lari kita ke angket ini, makanya saya bilang
Jadi terjebak semua ini sekarang. Tinggal ya ini kartu turu lo gue keluarin. Kalau ngelawan ini keluarin. Gitu-gitu saja. Tapi kan partai yang paling dirugikan Bang dengan kondisi ini. Maksudnya yang dia dukung kan kayak misal yang pendukung 01 sama 03 ini terutama kan. Ada PKS, Nasdem, P3, PKB di sana, terus kemudian yang baru-baru juga ada yang mereka dukung sana. Bukannya mereka yang lebih dirugikan ketika calon yang mereka dukung kan kalah. Harusnya kan mereka menggugat lewat semua jalur. Dan hari ini di MK sudah lewat jalur hukum. Tapi kemudian secara politisnya maju mundur Mas ya. Kalau makanya dilihat dari sudut pandang mana? Kalau dilihat dari kekuasaan atau ambisi kekuasaan ya benar, partai dirugikan. Justru kalau menurut saya kondisi ini pun sangat menguntungkan partai. Nanti dia akan bisa memilah anggota parlemennya yang benar-benar konstitusi dan Pancasila. Kalau mereka benar, ini tinggal bagaimana pengurus inti. Dan ini, kalau saya melihat, katakanlah seperti Bu Mega kan mengultimatum bagi caleg yang menang, ternyata suaranya tidak seimbang dengan suara capres yang ada di dapilnya, akan tidak saya lantik. Itu kan sebuah warning. Artinya kan ego dia. Oke. Iya kan? Gitu. Jadi, ya makanya dari sudut mana kita melihat? Kalau dilihat dari sudut hanya berkuasa, ya benar itu, rugi partai. Tapi kalau dilihat dari sudut membenahi partai itu supaya lebih konstitusi dia dan lebih kuat, dan benar-benar sebagai tonggak demokrasi, ya ini saat yang tepat. Begitu. Ya. Tapi kalau menurut Bang Tom, dalam kondisi adem ayemnya, kalau tadi kan bisa kita lihat dari berbagai sudut soal kerugiannya partai politik kan. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Bang Tom sendiri, ketika ini partai yang kalah ini tidak mengusung atau tidak menempuh jalur hak angket, apa yang bisa terjadi? Jadi saya begini nih, kacamata saya begini nih. Dalam persoalan Pilpres ini kan sebenarnya ada kelemahan di MK di awal. Yang seharusnya MK tidak boleh memutuskan, tapi mengembalikan ke parlemen untuk mengubah bunyi daripada undang-undang tersebut, pasal yang digugat itu. Parlemen yang berhak untuk merubah itu, bukan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mudah-mudahan pandangan saya tidak salah. Parlemen atau partai-partai yang kuat yang mau menjalankan, menunggu dulu keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi ini masih benar-benar tidak mahkamah yang menjaga konstitusi. Karena beberapa kita lihat akhir-akhir ini, kan namanya Mahkamah Konstitusi tertinggi kan itu. Itu benteng terakhir kita dia menjaga konstitusi. Ternyata di beberapa persoalan Mahkamah Konstitusi ini pun sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena dasar dari konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung ini menilai sebenarnya tidak boleh meleset daripada Pancasila itu sendiri. Mau teori apapun dibawa, harus 5 itulah. Nah, ada beberapa, makanya ada yang masuk penjara, ada yang ini begini kena itu kan. Karena di luar koridor itu. Jadi selama kita membiarkan, saya melihat tadi itu yang saya katakan, mungkin kemungkinan besar partai ini menunggu hasil Mahkamah Keputusan itu. Yang ini masih ada 3 tahap menurut saya. Nanti begitu Mahkamah Konstitusi, tapi saya keyakinannya Mahkamah menolak Membiarkan. Bukan, akan membatalkan ini. Membatalkan Pilpresnya. Kalau dia kembali ke 5, jujur saja, ke Pancasila itu. Jadi Bang Tom meyakini hari Yakin ini saya. Keputusan MK itu akan membatalkan Pilpres 2024. Menganulir dia. Menganulir. Ya. Dan kemudian menginstruksikan untuk Ya. Pilpres ulang. Pilpres ulang. Atau apalah keputusannya itu. Tapi maksud saya begini, dalam keputusan itu juga Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memakai kelima itu. Di mana supaya tidak terjadi Jadi bukan pekuh atau
like or dislike, nggak boleh, nggak ada itu. Itu yang pertama. Itu kacamata saya. Kalaupun MK nanti gagal, lalu angket. Hati-hati. Ketika partai tidak menjalankan ini kan sekarang beda persoalannya. Guru-guru besar, ya kan? Orang-orang tua semua ini, pemikir-pemikir ini, yang dianggap selama ini, lalu ada anak muda ngoyol padahal ilmunya dari dia, kan udah terbalik-balik ini. Artinya ini kalau sudah begini keluar, tokoh-tokoh yang dari kampus, bahaya negeri ini. Itu persoalan. Karena masih ada sebenarnya yang saya katakan itu, belum mereka ucapkan. Mereka ini, apa kepentingan mereka terhadap politik ini, selain menjaga bangsa ini? Apakah mereka meminta jabatan dari Prabowo atau nanti siapapun presiden? Kan tidak, hanya menjaga, ini loh hukum kita, jangan dong melenceng jauh. Kan hanya sebatas itu, Mas. Begitu berpikir saya. Jadi, terbalik-balik. Makanya maksud saya itu berdebat ya. Kalau kita berdebat tentang apa, konstitusi dulu lah. Undang-undang manapun ya ini. Nanti mentok kita di konstitusi, paling terakhir udah Pancasila. Jangan bawa teori apa lagi. Teori apa bos itu Pancasila itu? Udah jelas kok itu pemahamannya kan. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau kembali ke situ clear ini. Dan saya melihat itu yang dilakukan Mega, menunggu dia. Menunggu putusan MK. MK seperti kita katakan, jujur saya secara pribadi apapun keputusan MK saya mengatakan kalau tidak sesuai dengan Pancasila ya. Karena dia benteng terakhir. Artinya dia harus menerangkan ketuhanan yang Maha Esa itu dong MK. Karena ini begini, kemarin begini, dia terangin. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradabnya untuk menjaga persatuan. Kita memang sudah ditekankan keterwakilan melalui sila keempat. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Selesai kan? Harus itu yang dia pakai semuanya untuk memutuskan ini. Kalau di luar itu dia bikin nanti teori apa hukum apapun nggak bisa. Kasus ini yang menuntaskan kasus ini, konflik yang terjadi atau sebenarnya bukan konflik, penyelewengan hukum yang dilakukan sebelum Pilpres itu harus dituntaskan dengan Pancasila itu sendiri, karena itulah sumber dari segala sumber hukum. Oke. Selesai. Jadi kalau misal gini, Bang Tam, misal MK ternyata menolak gagasan dari apa yang diajukan 01 dan 03. Artinya mengesahkan hasil Pilpres 2024. Ya. Nah, terus kemudian proses selanjutnya, kalau menurut Bang Tam ini pasti akan melalui hak angket. Dan kalau menurut posisi ini, itu udah pasti. Menurut Bang Tam, pasti akan jalan hak angketnya. Kan itu yang saya katakan tadi. Ini kan parlemen menunggu dulu sambil ngukur. Karena memang hari ini proses menunggunya yang adem ayem yang saya bilang di awal tadi, itu wacana, terus kemudian masih menunggu, masih menganalisa. Karena kan MK berjalan. Kalau di posisi MK berjalan, belum punya putusan, angket jalan, nah ini bisa dimainin ini, ya kan? Jadi harus selesai satu-satu. Toh juga bulan April ini selesai ini semua. Oke. Ya kan? Selesai bulan April ini baru angket. Nanti kalau angket juga tidak dijalanin parlemen, ya jujur saya pun akan turun ikut jalan. Mau nggak mau lagi kan balik. Tapi berarti ada kemungkinan kalau semisal pun keputusan MK selesai, angket nggak jalan? Belum tentu. Itu yang saya, kecuali seperti yang saya katakan itu, petinggi-petinggi partai itu menghitung dan melihat kekuatan sekarang seberapa banyak anggotanya kan yang terlibat kasus hukum yang akan dibantai kan itu. Kan itu saja. Kita fair saja, nggak ada apanya. Nah kalau memang nanti begitu mau nggak mau, ya saya pun akan ikut dengan profesor-profesor itu. Kita bawa truk nanti, kontainer itu buat itu kan. Karena jadi yang kita terangin ini sebenarnya kepada masyarakat begini. Ini bukan tentang masalah menang kalah. Bukan soal presidennya nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya tidak mau masuk ke itu. Letakkan dulu kedaulatan yang gua punya.
atau yang Bung punya, yang rakyat punya, itu kan disatuin semua. Benar tidak komposisinya di KPU lakukan? Atau ada penyelewengan yang dilakukan oleh KPU? Itu yang kita kejar. Jadi kalau berpikirnya selalu, kita kan sudah digiring berpikirnya si anu, lalu kita cintain. Kita kritisi pun nggak bisa dong. Justru seorang yang kita cintain itu kita kritisi, itu yang benar. Jangan kita diamin. Iya dong, iya kan? Oke, Sama itu. Sayang kita sama anak. Kurang pas. Kita tegur dia, kita nasihatin. Masa dijamin? Udah dilihat makan pasir. Iya kan? Kan kira-kira begitu kan? Iya Bung ya? Tapi kira-kira kalau menurut Bang Tam nih, menurut analisanya, yang nanti akan mengajukan hak angket, kalau sekarang kan yang sudah pasti PKS, selain itu siapa lagi Bang Tam, kalau menurut Bang Tam? Kalau saya kan begini, itu yang makanya saya hitung-hitungannya kan begini. Apapun yang dibilang, PKS menunjukkan jati dirinya sekarang. PDIP pun nanti akan menunjukkan jati dirinya dia. Siapa dia sebenarnya? Betul dia nggak wong cilik. Apakah dia oposisi atau mau gabung lagi? Kalau oposisi menurut saya pasti oposisi meskipun tidak 100% dia oposisi. Kalaupun ini terjadi. Tapi sampai sekarang saya berbeda ya pemahamannya Bung. Karena jauh-jauh sebelum Pilpres ini saya pun sudah membuat suatu tulisan melalui analisa saya. Tragedi 98 terulang kembali, tanda tanya. Oke. Karena apa? Ya itu yang saya katakan. Terlalu banyak hoax. Kenapa ada kajian saya gitu? Seorang menteri mengatakan kita aman ini. Hari ini. 3 hari lagi begini Bogor. Mana yang mau dipegang? Satu. Kedua, kalau mau ditanya, kalau saya ditanya, Indonesia saat ini seperti tidak ada presiden. Menteri sesuka udah ngomong. Tidak ada harga martabat presiden itu kalau saya mah. Di konstitusi sangat jelas itu. Lalu tiba-tiba menteri ngomong A. Bertentangan lagi dengan ngomongan kepala negara mana? Kepala pemerintahan. Baru ini kejadian itu yang saya bilang. Jadi ada yang aneh. Mungkin apa? Karena saya terlalu sering di depan TV karena nganggur apa saya pikir kadang, sehingga orang nggak ada yang, atau kita sering baca satu menteri hari ini ngomongannya begini. Tiba-tiba udah minjam lagi dia. Katanya untung kan. Nah, apalagi sekarang persoalan Pilpres ini kan jadi dibawa kemana-mana kan. Israel dengan Iran yang perang, urusan apa kita di situ? Kita selamatkan aja diri kita. Bagaimana padi kita biar sehat, ya kan? Orang di sana perang. Kok jadi ke kita seolah-olah ada. Kan ini kan opini yang dibentuk kepada rakyat. Emang nyampe peluru itu kemari? Secara kerjasama mungkin kita tidak pernah emosional. Secara emosional pun sebenarnya tidak ada. Kita nyelamatin kita aja lah dulu. Kita aja belum selamat ini sekarang. Kita ini diacuk-acuk gini kan. Tiba-tiba nyeritain negara orang ya kan. Di negara kita banyak yang susah. Di negara kita banyak yang jadi korban banjir. Iya kan? Gempa apa segala. Ini aja dulu kita urus-urus. Udah selesai nih baru kita ke sana. Kan itu sebenarnya ajarannya. Pahaman saya itu loh. Tapi nggak tahu saya mereka-mereka ini yang selalu nanti Rusia dengan ini berperang. Seolah-olah kita di tengah atau apa. Ya. Kayaknya nggak ada ngaruhnya. Memang gandumnya berpengaruh. Ya tinggal kita cari apa gandum, apa yang ngomongin. Sama ini sekarang Israel sama Iran dihubung-hubungkan harus bersatu. Partai harus satu ini. Ya. Ini kan, ya jujur kan tidak semua rakyat Indonesia pemilik kedaulatan ini memahami politik. Oh, ya juga ya di sana perang ya. Padahal dia terangin seharusnya. Apa konsekuensinya Irak dengan Iran berperang mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia itu, atau Indonesia itu rakyat Indonesia nggak bisa makan. Katakan seperti kemarin itu karena dari Rusia apa itu yang terganggu kita kan gandum untuk bahan mie, ya kan apa bahan-bahan apa segala macam. Tapi tetap jalan. Jadi pemahaman saya terlalu dibesar-besarkan Mas. Coba sekarang pemerintah berani
atau Menteri Luar Negeri lah. Ini kita sedikit was-was juga nih. Karena Komite Hak Asasi Manusia PBB sudah membahas capres pemenang sementara ini dianggap pelanggar HAM terberat masa lalu. Karena dulu kan sebenarnya dunia internasional kan meminta supaya disidang secara internasional kejahatan HAM-nya itu. Karena banyak yang meninggal dan banyak yang hilang. Persoalannya ngumumin pun sekarang kan di dalam. Menganulir. Itulah hebatnya bangsa ini. Jadi sudah sepertinya, makanya saya bilang dengan kejadian ini Mas ya. Saya sudah ada loh 98. Sudah di sini saya. Dan mengumumin itu kan jelas. Masih ada TVRI kan kalau itu. Belum ada TV-TV lain. Nah jangan-jangan, makanya jadi kotor kita, otak kita jadi kadang berpikir negatif. Jangan-jangan arsip itu ngebakar ini semua ya kan? Iya dong. Boleh dong, sah dong itu kan. Nah, tiba-tiba ini ke sana, yang memeriksa pun ikut ke sana. Lah, ini yang benar mana? Nah, satu, katakanlah tidak benar. Tapi kan nanti harus ada pertanggungjawaban. Karena begini yang saya baca itu, saya lihat itu, saya pun belum ini. Tapi yang saya pahami, nanti kalau Prabowo ini benar-benar dikatakan pelanggar hak asasi manusia berat di kejadian 98 ya, kita kena banyak loh. Tenaga kerja kita yang ada di luar pulang, di mana negara-negara yang betul menjalankan menandatangani fakta itu, ya kan? Yang lagi sekolah harus pulang. Tapi menarik ini, Bung, nanti kan? Maksudnya itu bisa kita bahas lagi nih, bahwa ada isu terkait dengan pemenangnya kalau menang. Pemenang soal Prabowo kan, soal dari hak asasi manusia dari PBB ini menarik juga, nanti bisa kita lanjut diskusinya soal itu. Balik lagi. Boleh. Topiknya beda ya? Iya, topiknya beda. Sorry. Kadang itu kalau kita udah dipancing. Udah keluarin semua. Balik lagi nih Bung, kira-kira nih, tadi selain PKS yang sudah ngotot bakal majuin, yang lain pada mau nggak nanti PDIP, P3 yang memang sekarang sudah nggak lolos parliamentary threshold, terus kemudian Nasdem itu masih akan maju hak angket karena memang butuh kan 25 anggota dewan, terus kemudian juga disetujui dari 50%. Ya. Serta dalam konteks 51 kali. Lebih dari 50%. Ya. Serta disetujui oleh keputusan lebih dari 50% yang hadir ketika rapat. Cukup itu PDIP dengan PKS. Dua saja kan cukup. Kalaupun nanti Nasdemnya, karena Nasdemnya kan keraguan-raguannya tinggi, safety player-nya kan tinggi. Jadi gini, Bung, saya kalau ditanya itu kan kita harus lihat basic partai-partai yang ada ini. Partai itu kan dulu hanya ada 3. PDI, Partai Demokrasi Indo Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia yang berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. P3 tetap P3, Golkar tetap Golkar. Kan ini saja dengan partai baru ini semua. Tidak ada contohnya, katakan kita nggak orang partai lalu membuka partai, kan tidak ada. Lebih banyak ini kan isinya semua. Jadi itu saja itu yang saya bilang. Memang ada yang perlu, ini nggak perlu juga diungkap. Memang ada kelompok yang mau ngambil alih ini sekarang. Artinya, udahlah kalian udah selesai lah, kira-kira begitu kan. Giliran kita ini. Tapi nggak mampu mereka ini. Siapa yang menjebak, siapa yang dijebak ini sekarang sebenarnya di 2024 ini. Kira-kira begitu. Makanya kalau dibilang hak angket PKS ini, kalau menurut saya jujur aja kaget juga saya dengan kemajuan PKS bisa menang di Jakarta, Bung. Jujur aja. Iya. Berarti sebuah apresiasi mereka bisa menjaga konstitusinya dengan kondisi pertarungan ini, tanda kutip, antara si A dengan si B. Yang sebenarnya itu. Jadi itu yang saya katakan, yang kita tekankan itu. Jangan dong saya yang berantem sama Bung, lalu keluarga kita ikut-ikutan. Jangan, cukup kita 2 saja. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Persoalannya ini kan ini, benar nggak Bung? Kan kira-kira itu yang ada di negara ini. Saya yang tidak sejalan dengan Bung karena saya terlalu ambisi atau saya rakus, tiba-tiba saya umumin begini, biar ini ngikut. Itu yang saya bilang, apakah itu Pancasilais? Jangan dong. Kalaupun saya itu ya politik itu memang boleh
tidak dibenarkan juga menghalalkan segala cara di Indonesia ini kan. Berarti PDI sama PKS udah cukup. Cukup lah itu. Nggak perlu Nasdem kayaknya kan sudah. Ini kan maaf, ini kan saya udah bilang dari awal ini kan, Bung baca aja tulisan saya, tidak ada untungnya bawa Anies. Saya kan tim relawannya dulu yang sangat memahami. Karena tipikal kita itu, ketika kita berkomitmen dengan rakyat, artinya begini, berpikirnya begini. Sejahat apapun saya, kalau masih berpikir sama rakyat, itu masih ada apanya kan. Tapi sudah jahat tidak berpikir rakyat enak sendiri kan. Tiba-tiba nyala-nyalain orang kan. Nah, makanya saya mundur 2019. Jadi begitu, selalu saya ngambil S2. Di mana kelemahan saya ini? Ada beberapa hal yang saya ngambil S2 itu. Pertama masalah Pilpres, PKPU itu sendiri saya bingung. Lalu tentang pemilihan anggota BPK yang dilakukan parlemen, itu pun inkonstitusional semua, itu yang saya bilang. Jadi banyak kelemahan di parlemen itu, Mas. Itu yang perlu kita jaga, karena inilah yang dijaga partai-partai itu. Seterlibat apa orang saya di dalam ini mendesain ini semua. Nah, kedua itu yang saya katakan, seterlibat apa semua partai pendukung pemerintah di 2014 sampai 2019 mendesain ini. Apakah ketua-ketua partainya memahami dengan calon presidennya, atau hanya sekelompok orang juga bagian kecil yang dari tim ini? Makanya hanya orang TSM, terstruktur, sistematis, Mas. Oke. Jadi harus titik awalnya yang diambil. Makanya kan ujung-ujung kan berpikirnya begini loh saya. Kenapa jadi saya bilang by design? Prabowo pun mati-matian. Banyak korban itu. Ya kan, jalan Tamrin. Sampai demo jam 11 malam udah susah apa ini. Jalan satu-satunya ini harus kita rangkul ini segala macam tetek bengek. Nggak tahu deal-dealannya apa ya. Apa dingin, tiba-tiba dingin semua kan. Orang benci sama Prabowo. Jadinya kan, pendukungnya. Jadi, kenapa bisa kita pastikan Prabowo menang 2020? Di sini aja nggak bisa menang kok, kalau nggak karena PKPU. Kekalahan Prabowo kan nggak bisa diaturnya PKPU-nya kan. Itu saja kan. Oke. Jadi angket itu yang saya katakan, inilah yang dipertimbangkan partai ini. PKS kalau melihat gayanya, PKS ini tidak memahami by design itu. Wah, gua lantang aja, nggak peduli gua katanya kan. Kalau dia mungkin pasti ragu berhitung. Oke. Nah, ini mungkin dengar beberapa partai ini yang namanya koalisi sama pemerintah. Nah, kan banyak yang kita lihat sebenarnya, itu yang saya katakan itu, Mas. Kalau mau jujur lah, P3 itu belum ada siapa-siapa udah jadi partai. Tiba-tiba kalah, nggak mungkin lah, mimpi buruk itu. Jadi memang ini salah satu sejarah buruk juga untuk P3 untuk pemilu, Bang ya. Betul. Karena sampai nggak lolos parliamentary Betul. threshold, padahal partai tua ini. Dan saya pikir banyak punya segmen juga, tapi kemudian sampai seperti Abang bilang karena adanya TSM Desain Desain. bagi saya. Jadi sampai korban kemudian P3. korban P3. Kasian Cuman dia. PDI masih tetap jadi pemenang, Turun dia. tapi turun. Nah, Bang, ini seru sekali diskusi kita, tapi kayaknya kita harus nanti cari waktu lagi Boleh. untuk kita topik-topik yang lainnya. Terakhir deh, Bang, ini soal kesimpulan diskusi kita terkait dengan kenapa hak angket adem ayam aja ini, dan harus seperti apa ini ketika perjuangan mungkin 01, 03 supaya bisa menang gugatannya untuk menyelamatkan demokrasi. Silakan. Kalau saya mengatakan begini, kalau memang angket itu nanti tidak dijalankan, tapi saya melihat pemikiran saya begini ya. Kalau memang partai ini sedang menunggu keputusan MK itu sendiri, karena buat apa ini kan angket kan biaya juga, ini kan biaya juga. Nah, apa putusan di sini dia nunggu di sini. Nah, sama itu sekarang, begitu ini
tidak sesuai dengan konstitusi itu sendiri nanti keputusannya atau Pancasila itu, ini bergerak. Yakin saya ini bergerak kalau ini tidak sesuai. Tapi apalagi kan sebenarnya kan tidak ada boleh dikatakan tidak sesuai dengan Pancasila. PKS mendorong itu kan justru menunjukkan bahwasanya kalau mau dikatakan ya PKS ini sekarang yang benar-benar menjaga kedaulatan rakyat itu. Untuk sementara ini karena dia di depan. Awalnya kan PDIP itu kan tiba-tiba goyang karena dia tiba-tiba ngukur kan. Seperti kalau kita dengar-dengar sekjen PDIP ini kan dipukul dengan hukum, tapi kita nggak masuk ke situ lah, urusan sendiri, kenapa bermain hukum kan itu ceritanya. Nah, jadi kalau hak angket tidak juga dijalankan oleh parlemen atau nanti PKS tidak ada yang mendukung PKS itu di sini, PKS nggak usah ragu, banyak nanti yang mendukung PKS untuk mengembalikan marwah Pilpres itu sendiri supaya kembali konstitusi. Jadi kedaulatan ini yang kita sentuh itu rakyat ini. Biarkan dulu Mahkamah Konstitusi lalu parlemen. Parlemen ujung-ujungnya kan rakyat pemilik kedaulatan. Karena ya lo wakil gua nggak teriak, sudah kami yang teriak. Kira-kira begitu. Jadi saya yakin betul nanti ya mungkin kalau memang begini PKS bertahan 2029 presidennya dari PKS. Itu aja kan. Ya. Kita kan makanya kita bilang jangan bikin konflik kotak-kotak lagi sekarang, nggak perlu. Cukup 2014 kotak-kotak sama 2012. Oke, siap. Sementara begitu. Terima kasih Bung Tom Pasaribu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I). Saya bilang terima kasih, Mas. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Harus. Nanti kan pasti banyak kajian-kajian tuh, perlu kita bahas lagi tuh, Bang. Siap. Oke pemirsa setia Gema Pos, berikut diskusi kita dengan Bang Tom Pasaribu, luar biasa sekali. Nanti jangan lupa tonton video kita selanjutnya, tetap di Gema Pos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.